Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, pada subuh Jumat ini kembali kita akan melanjutkan kajian tentang hadis dari pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawaminil Akhbar, di mana kita telah sampai pada hadis yang ketujuh. Hadis yang diterima dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza tumina khan wa idza haddatha kadab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat, siapa yang empat ini ada pada dirinya, maka dia adalah seorang munafik sejati. Dan kalaulah dari empat ini ada salah satu darinya, maka pada dirinya ada satu dari sifat atau perangai kemunafikan, hingga dia meninggalkannya. Empat itu, yang pertama, idza tumina khana, apabila dia dipercaya, diberi amanah, dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzab, apabila dia bercerita, berbicara, maka dia berdusta. Wa idza ahada ghadar, apabila dia berjanji, dia tidak menepatinya. Wa idza khasama fajar, dan apabila dia berdebat, maka dia berbuat curang. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis mulia ini
diterima dari sahabat mulia yang disebut dengan nama Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Di sana ada sahabat namanya Abdullah ibnu Umar. Kalau ini Abdullah ibni Amr. Kalau dalam bahasa Arab huruf Ain, Mim, dan Ra dibaca Umar. Kalau ditambah huruf Waw setelah huruf Ra maka dibaca Amr. Nah, ini sering kadang keliru bacanya. Jadi kalau ada huruf Waw setelah Ra-nya dibaca Amr. Kalau tidak ada dibaca Umar. Nah, radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, sebab beliau dan bapaknya Amr bin Al-As adalah dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi istilah kalau sahabat itu sendiriannya dia muslim maka dikatakan radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau dia dan bapaknya sahabat dikatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Kalau beliau, bapaknya dan kakeknya sahabat maka dikatakan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Ada sahabat yang seperti itu, ada. Dianya sahabat, bapaknya sahabat, kakeknya juga sahabat Nabi. Ada beberapa orang sahabat yang seperti itu. Di antaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sendiri, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau istrinya Rasulullah, sahabiah, bapaknya Abu Bakar, sahabat Nabi, kakeknya Abu Quhafah, juga sahabat Nabi SAW, terakhir masuk Islam. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha atau anhum, beliau, bapaknya, kakeknya sahabat Nabi. Bahkan ada sahabat, dianya sahabat, bapaknya sahabat, kakeknya sahabat, buyutnya sahabat. Buyutnya sahabat. Siapa dia? Seperti sahabat Abdullah ibnu Zubair. Bapaknya namanya Az-Zubair ibnu Al-Awwam, sahabat Nabi. Ibunya bernama Asma bintu Abi Bakrin. Kakeknya Abu Bakar, kakek dari ibunya, sahabat Nabi juga. Buyutnya, bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah. Maka beliau, bapaknya, kakeknya, buyutnya semuanya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Juga sama seperti salah seorang anak yang dulunya diangkat menjadi anak angkatnya Nabi, Zaid ibnu Harithah. Punya anak sahabat Nabi, Usama, namanya Usama bin Zaid bin Harithah bin Syarahil. Beliaunya sahabat, bapaknya sahabat, kakeknya sahabat, buyutnya sahabat. Nah, ini keluarga sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai semua dari mereka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Abdullah bin Amr ini dulunya sebelum beliau masuk Islam bernama Al-As. Bernama Al-As. Persis seperti nama kakeknya. Beliau kan bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah dulu Pak, orang Arab itu kebiasaannya menamai anaknya dengan nama kakeknya, dengan nama bapaknya sendiri. Nah dulu Abdullah bin Amr ini bernama Al-As. Namun setelah masuk Islam dirubah namanya menjadi Abdullah. Kenapa dengan Al-As? Karena Al-As ini mengandung makna yang buruk. Al-As, asin, dari fi'il asa ya'si, maksiyatan, pelakunya isim fa'ilnya asin.
artinya orang yang berbuat maksiat. Namanya itu. Masuk Islam dirubah oleh Nabi SAW namanya menjadi Abdullah. Jadi terkadang Rasulullah SAW melihat nama-nama sahabat kalau kurang baik diganti oleh Nabi. Bukan karena dia sering sakit-sakitan, tidak. Tapi kalau namanya mengandung makna yang buruk dirubah oleh Nabi. Ada sahabat yang bernama Hazan. Hazan dalam bahasa Arab artinya kesedihan. Dirubah oleh Nabi SAW menjadi Sahal. Sahal artinya kemudahan. Dan telah berlalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu nama dulunya Abdus Syams, hambanya matahari. Masuk Islam berubah nama menjadi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi yang lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beliau radhiyallahu anhu bernama Abdullah setelah masuk Islam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa nama itu penting. Dan hendaknya kita memberi nama anak-anak kita, putra-putri kita dengan nama yang baik. Makanya tidak benar ya kalau ada orang yang bilang, apalah arti sebuah nama? Apalah arti sebuah nama? Oh, nama itu berarti. Nama itu bisa menjadi doa bagi pemiliknya. Makanya jangan sembarang kasih nama orang. Masa ya kalau orang Islam namanya Charles misalnya, ada orang namanya Harley Davidson, subhanallah, nama motor. Karena mungkin bapaknya suka bola, dinamailah anaknya Cristiano Ronaldo. Karena suka ini dinamailah dengan nama-nama orang kafir. Memberi nama itu dengan nama yang baik. Di antara nama yang baik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ahabbul asma'i ilallah Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah ada dua, Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama yang terbaik. Walaupun di sana ada nama-nama yang bagus juga, namanya para nabi, namanya para sahabat, namanya orang-orang soleh, ya, nama yang berawalan Abdul, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Jalil, Abdul Ghaffar, dan nama-nama yang lainnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat yang menjadi periwayat hadis ini bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Kakeknya bernama Al-As. Ya. Beliau dan bapaknya dikenal sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Amr bin Al-As dulunya sahabat, atau dulu di masa jahiliyah beliau ini termasuk pembuka orang-orang Quraisy. Dan dulunya beliau sebelum masuk Islam orang yang sangat benci dengan Islam, benci dengan Nabi SAW, benci dengan kaum muslimin. Sampai beliau inilah yang dulu pernah tercatat dalam sejarah, sewaktu kaum muslimin melakukan hijrah pertamanya ke negeri Habasyah, salah seorang yang menghalang-halangi hijrahnya kaum muslimin tatkala itu Amr bin Al-As ini. Bahkan dia datang kepada Raja An-Najasyi, ya, melobi Raja An-Najasyi supaya sahabat yang datang kepadanya di negerinya dipulangkan lagi ke Makkah. Ini makar, salah satu makar yang beliau buat ketika belum masuk Islam. Namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau masuk Islam. Datang kepada Nabi, kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubayyi'uka walakin asyhadu." Kata Amr bin Al-As, "Aku akan membaiatmu wahai Muhammad masuk Islam, tapi aku punya syarat." Apa syaratnya? Rasul tanya,
Tashtaritu madza? Apa yang kamu syaratkan? Kata Amr bin Al-As, betul-betul dia menyesali dulu perbuatannya. Wahai Rasulullah, dulu sewaktu aku masih jahiliyah, belum menerima hidayah Islam ini, aku orang yang sangat benci dengan agama. Aku orang yang sangat benci dengan kaum muslimin. Bahkan dulu tujuan terbesarku adalah memenggal lehermu ya Rasulullah. Dulu aku sangat benci dengan wajahmu ya Rasulullah. Tapi demi Allah, sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Wajahmu adalah wajah yang paling aku muliakan. Maka ya Rasulullah, mintakanlah ampun kepadaku akan dosa-dosaku yang dulu aku kerjakan. Aku takut ya Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bergelimang dengan dosa yang dulunya aku kerjakan. Jujur sahabat Amr bin Al-As. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Amr, ala ta'lam anna al-Islam yahdumu ma qablah?" Wahai Amr, tidakkah engkau tahu bahwa dengan keislaman kamu masuk Islam, maka dengan Islamnya kamu akan menghancurkan semua yang dahulu kamu kerjakan dari dosa, maksiat, bahkan kekafiran. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini bapaknya sahabat Abdullah bin Amr. Nah, adapun Abdullah bin Amr sendiri, beliau tatkala masuk Islam sangat sering berada di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir-hampir tidak didapatkan ada majelisnya Nabi kecuali sahabat Abdullah bin Amr ada di sini. Sehingga beliau ini juga termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Abu Hurairah yang kita kenal sebagai ahfadus sahabat, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, Abu Hurairah pernah berkata, "Lam yakun ahadun min ashabir rasuli sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni." Kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun sahabat yang paling banyak hadisnya melebihi aku. Ini Abu Hurairah ucapkan seperti ini bukan dengan maksud bersombong, ya bukan. Tapi beliau ucapkan ini untuk memberikan motivasi kepada para murid-muridnya agar semangat mengambil ilmu ini. Kata Abu Hurairah, "Illa ma kana min Abdullah bin Amr." Kecuali apa yang ada di Abdullah bin Amr, fa innahu yaktub wa la aktub. Karena beliau itu menulis hadisnya Nabi, sementara aku tidak menulis hadisnya Nabi. Jadi kalau Abu Hurairah itu mendengarkan hadis Nabi langsung hafal. Itu Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, kalau sahabat Abdullah bin Amr, beliau masih menulis. Ada hadisnya Nabi, beliau tulis. Nah, karena itu Abu Hurairah mengatakan, padahal Abu Hurairah juga paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, bahkan beliau yang terbanyak. Tapi bersamaan dengan itu beliau mengatakan beliau yang paling banyak, sebab beliau menulis sementara aku tidak menulis. Jadi ada di kalangan ulama itu, mereka hanya mengandalkan hafalan mereka. Jadi kayak komputer itu ya, langsung hafal, sekali dengar langsung hafal. Ada para ulama yang begitu. Salah seorang ulama yang terkenal semasa dengan zamannya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, semasa dengan Al-Imam Malik bin Anas. Beliau ini dikatakan punya hafalan tabiat. Jadi hafalan itu al-hifdz ya, ada dua. Ada hafalan yang sifatnya perlu diusahakan, nanti baru menghafal, baru bisa hafal. Ada yang luar biasa, hafalannya itu sifatnya tabiat, tidak diusahakan langsung hafal. Nah, salah satunya ini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi beliau itu Pak, kalau dengar sesuatu langsung terekam di kepalanya. Makanya beliau kalau mau ke pasar,
beliau tutup kupingnya dengan kapas. Khawatir semua ucapan orang-orang pasar kehafal oleh beliau, ulama ini, Sufyan As-Tsauri rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Kalau kita sudah kita usahakan aja belum tentu hafal ya. Nah, beliau dengar langsung hafal. Subhanallah. Ada para ulama yang seperti itu. Nah, Abu Hurairah di antaranya juga tidak pernah menulis maka tabtu sauda alal baydah. Aku tidak pernah menulis hitam di atas putih. Maksudnya tidak pernah menulis kertas kosong dengan tinta. Ilmunya serba hafalan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Abdullah bin Amr, beliau menulis hadisnya Nabi dengan izin khusus dari Nabi SAW. Jadi dulu Nabi memang melarang sahabat menulis hadis beliau, khawatir kecampur dengan Quran. Karena Quran kan tidak seperti sekarang ini sudah terkumpul jadi satu mushaf. Dulu masih terpisah-pisah. Nabi larang sahabat jangan tulis hadis Nabi, jangan tulis perkataan dan ucapan, khawatir jangan sampai kecampur dengan Quran. Nah, tapi sahabat Abdullah bin Amr tatkala minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aktubu ama asma'u mink. Ya Rasul, boleh tidak saya nulis apa yang saya dengar darimu? Kata Rasulullah, dapat izin langsung dari Nabi, na'am, tulislah wahai Abdullah. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, fir ridha was sukhut, apakah aku tulis ya Rasul walaupun engkau pada saat engkau ridha dan engkau marah? Apakah tetap aku tulis juga hadismu walaupun engkau dalam kondisi marah? Kata Rasul, na'am, fa innahu la yanbaghi li an aqula fi dzalika illa haqqan. Iya, tulis wahai Abdullah, karena tidak pantas bagiku dalam kondisi apapun aku, kecuali aku pasti mengucapkan kebenaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ridho maupun marahnya ucapannya selalu benar. Beda dengan sebagian orang. Kalau dia ridho Masya Allah, tapi kalau dia sudah marah, lantur, ngawur bicaranya. Nabi SAW marahnya, ridhonya sama, yang keluar adalah kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seluruhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat Abdullah bin Amr ini bukan hanya semangat dalam menghadiri majelis-majelisnya Nabi, beliau juga semangat di dalam mengamalkan apa yang telah beliau dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ilmu itu, Pak. Ilmu itu kita tuntut untuk diamalkan. Ilmu itu baru wasilah, jalan yang mengantarkan. Goyahnya, puncak dan tujuannya adalah amalan. Ya kan? Ilmu itu baru wasilah yang mengantarkan kita belajar. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita belajar? Untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Artinya kalau hanya sekedar belajar cuma ingin menambah wawasan saja, bukan untuk mengamalkan, belum bermanfaat ilmunya kalau begitu. Imam Syafi'i pernah berwasiat, pernah berkata, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Belajar kalian, kata Imam Syafi'i. Kalau kalian sudah cerdas, kalau kalian sudah dapatkan ilmunya, amalkan itu ilmu. Karena ilmu menuntut amalan. Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tak bermanfaat. Nah, itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah darinya. Beliau memanjatkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sementara ilmu yang bermanfaat, itulah ilmu yang akan terus mengalir pahalanya, kebaikannya, walaupun sampai kita meninggal. Bisa jadi amal jariah.
Idza mata banu Adam, kalau anak cucu Adam meninggal dunia, inqata'a anhu sa'iru amalih, terputus seluruh amalnya illa min thalath, kecuali 3. Salah satunya au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat Abdullah bin Amr ini bukan hanya orang yang semangat di dalam bermajelis bersama Nabi, tapi dia juga orang yang semangat di dalam mengamalkan ilmu. Bayangkan Pak, beliau tercatat dalam sejarah orang yang bisa menghatamkan Quran dalam waktu 1 malam. Bisa menghatamkan Quran 30 juz dalam 1 malam. Subhanallah. Tiap malam Abdullah bin Amr bin As khatam Quran, bukan di bulan Ramadan ya. Di bulan-bulan lain khatam Quran tiap malam. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini. Sampai ini pun di kalangan sahabat luar biasa ini. Karena di bagian sahabat pun tidak ada yang seperti itu. Abdullah bin Amr mampu dia begitu. Sampai kepada Nabi SAW. Nabi panggil Abdullah bin Amr. Dipanggil oleh Nabi SAW. Nabi tuntunkan supaya menghatamkan Quran janganlah 1 malam. Kata Nabi apa? Iqra bihi kulla syahrin. Wahai Abdullah, khatamkan Quran itu sebulan sekali. Jangan tiap malam. Luar biasa tiap malam ini. Maka kata sahabat Abdullah bin Amr, ya Rasul, saya ini masih muda. Saya ini masih kuat ya Rasul. Saya mampu, saya bisa, lisan saya fasih membaca Quran itu ya Rasul. Saya mampu itu. Sudah kalau begitu, kata Nabi SAW, Iqra bihi kulla isrin. Kalau begitu, khatamkan Quran itu tiap 20 hari sekali. Jadi tiap 20 hari khatam Quran. Lagi-lagi Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasul, aku mampu lebih daripada itu. Sudah kalau begitu, Iqra bihi kulla asyara. Kalau begitu baca, khatamkan Quran itu dalam 10 hari. Ya Rasul, saya masih mampu. Kalau begitu 7 hari. Masih mampu ya Rasul. Kalau begitu 3 hari. Wala tazid alaih, dan jangan lebih daripada itu. Akhirnya Abdullah bin Amr menghatamkan Quran dalam 3 hari sekali. Subhanallah. Ini para jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Luar biasa sahabat Abdullah bin Amr ini 3 hari. Padahal beliau mampu setiap malam sebenarnya. Tapi karena Nabi SAW menuntunkan jangan tiap malam. Kenapa? Quran itu bukan sekedar kita mau baca, tapi perlu juga ditadaburi itu Quran. Nah, bisa enggak kita tadabur dalam 1 malam 30 juz? Anda bisa, kamu tidak mampu. Maksimalnya kalau memang kamu kuat sudah 3 hari. Berarti 1 hari 10 juz. Nah, ini pun sudah luar biasa kan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bacaannya. Lihat amalan yang lainnya. Jadi Abdullah bin Amr ini Pak dikenal dengan Abidus Sahabah. Beliau punya julukan Abidus Sahabah, sahabat yang paling ahli di dalam ibadah. Nah, beliau ini tiap malam sholat tahajud, siangnya puasa. Namanya puasa dahar. Lebih hebat dari puasa Nabi Daud. Kalau Nabi Daud kan sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Abdullah bin Amr tiap hari puasa. Tiap hari puasa. Sampai lagi kepada Nabi. Nabi panggil lagi Abdullah bin Amr. Ini luar biasa ini Abdullah bin Amr ini. Lihat Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang ingin menghalangi sahabat ini untuk beribadah, bukan. Tapi karena syafaqahnya Nabi, karena rahmatnya Nabi, khawatir sahabat ini tidak mampu. Subhanallah, Nabi itu Pak seperti itu orangnya. Nabi pernah mengatakan begini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah atau inda kulli wudu'in.
seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau wudu, setiap kali mau sholat. Tapi aku khawatir nanti berat, maka tidak diwajibkan. Subhanallah. Dulu Nabi SAW sholat tarawih, Nabi tidak pernah tarawih 1 bulan penuh, Pak. Beliau diriwayatkan dalam hadis yang sahih, tarawihnya pada malam 23, 25, 27. Beliau keluar 3 hari ini saja, 3 malam ini saja. Selebihnya beliau tidak keluar. Nah, disebutkan bahwa Nabi ketika keluar malam di Ramadan itu, malam ke-23, sahabat itu. Malam ke-25-nya karena sudah diceritakan ke sahabat yang lain, tambah banyak lagi. Malam ke-27-nya tambah banyak lagi. Malam berikutnya Nabi tidak keluar. Padahal sahabat sudah penuh di dalam masjid. Kenapa ya Rasul? Aku khawatir nanti sholat tarawih jadi wajib bagi kalian tidak sanggup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah. Namun setelah agama ini sempurna, kemudian kaum muslimin menjalankan salat tarawih selama 1 bulan penuh. Sebab Islam sudah sempurna, tidak mungkin berubah lagi. Kalau di zaman Nabi bisa jadi berubah, karena wahyu masih turun. Kalau sekarang agama Islam sudah sempurna, apa yang sudah wajib tetap wajib, apa yang sunnah tetap sunnah, tidak mungkin berubah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Jadi karena belas kasihannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak ingin sahabat itu bersikap gulu berlebih-lebihan, jangan. Kan ada ceritanya 3 orang datang ke rumah Nabi. Kemudian tanya kepada salah seorang istri Nabi bagaimana ibadahnya Nabi itu. Diceritakan ibadahnya Rasulullah begini. Lalu disebutkan ka'annahum taqalluha. Mereka anggap seakan-akan ibadahnya Nabi itu masih sedikit. Subhanallah. Padahal ibadahnya Nabi itu kan sudah luar biasa, Pak. Nabi itu sampai bengkak-bengkak lututnya gara-gara sering sujud, sering ruku, sering sujud. Tapi sahabat luar biasa ibadahnya. Mereka anggap ibadahnya Nabi masih sedikit. Tapi mereka anggap wajar. Beliau kan Nabi, sudah dapat jaminan. Nah, kita ini belum dapat jaminan. Kalau begitu kita harus lebih hebat daripada Nabi. 3 orang ini langsung mengatakan, amma ana fa usallil laila kullah walam arbun. Saya mau sholat semalam suntuk, tidak akan pernah saya mau tidur malam. Orang kedua mengatakan, wa amma ana fa asumud dahar falam uftir abada. Kalau saya mau puasa dahar, puasa tiap hari, tidak mau berbuka. Yang satu lagi mengatakan, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau saya tidak mau menikah. Yang satu tidak mau nikah. Kenapa? Kalau nikah nanti sibuk dengan perempuan, sibuk menafkahi, tidak bisa dibahagiakan. Didengarkan oleh Nabi SAW, marah Nabi SAW. Nabi mengatakan, ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Ketahuilah saya ini, kata Nabi, orang yang paling bertakwa dan orang yang paling takut kepada Allah. Walakinni usolli wa anam. Akan tetapi saya sholat dan saya juga tidur. Wa asumu wa uftir. Saya puasa, saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Nabi larang. Kenapa? Khawatir terlalu berlebih-lebihan. Jangan ekstrim dalam beragama ini. Beramal, giat beramal, memperbanyak ibadah, ya dituntunkan di dalam agama. Tapi ingat, ada juga batasannya, ada hak yang lain. Perhatikan juga hak yang lain. Makanya perhatikan, ketika Abdullah bin Amr ini dipanggil oleh Nabi, bukan artinya Nabi melarang Abdullah untuk beribadah, bukan. Tapi Nabi ingatkan Abdullah bahwa ingat yang lain juga punya hak. Apa kata Nabi SAW ketika bertemu dengan Abdullah? Innaka la tastati'u dzalik fala taf'alan. Wahai Abdullah, kamu tidak akan mampu seperti itu, jangan kamu lakukan. Kata Nabi SAW, fa inna li jasadika 'alaika haqqan.
Jasadmu, badanmu juga punya hak. Ingat itu. Wa inna li ainika 'alaika haqqa. Matamu juga punya hak. Wa inna li zaujika 'alaika haqqa. Istrimu juga punya hak. Faktu kulli haqqin haqqa. Maka penuhilah haknya semuanya. Jangan kau hanya condong dalam satu hal, yang lain kau telantarkan. Nah, inilah bagaimana keseimbangan Islam itu. Jadi Islam itu yang namanya ibadah itu jangan dipikir hanya hubungan antara kita dengan Allah saja ya. Cuman hablum minallah saja, bukan. Hablum minannas itu juga ibadah. Kita berbuat baik dengan diri kita, kita berbuat baik dengan keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, orang lain, itu juga ibadah. Ingat, jangan sampai karena kamu sibuk dengan suatu ibadah, akhirnya kamu menelantarkan yang lain. Makanya kita Islam ini kan tidak diperintahkan harus selalu di masjid. Tidak. Apa kata Quran dalam Quran itu? Fa idza qudiyatis shalah. Apabila sholat telah dimulai, apa perintah Allah? Fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rezekinya Allah. Allah ingatkan juga. Jadi kamu jangan sholat terus, jangan di masjid terus. Kamu punya kewajiban yang lain. Nah, ini diingatkan. Iya. Jadi di dalam agama ini bekerja juga diperintahkan dengan dalam agama. Wa ajbilu fit talab, kata Nabi, bekerjalah dengan proporsional. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tuntunkan kepada sahabat Abdullah, wa inna bihasbika an tasuma kulla syahrin thalathata ayyam. Wahai Abdullah, cukuplah bagimu kamu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Itu cukup wahai Abdullah. Kenapa? Fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha. Karena satu kebaikan pahalanya dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Fa inna dzalika siyamud dahri kulli. Nah, itu sama juga sebenarnya dengan puasa setahun penuh. Karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Orang yang berpuasa 3 hari bagaikan berpuasa 1 bulan. Kalau tiap bulannya 3 hari, maka dia bagaikan puasa 1 tahun penuh. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mendengarkan ini, sahabat Abdullah mengatakan, ya Rasul, sebenarnya aku mampu lebih daripada itu. Aku ini masih muda ya Rasul. Jadi sahabat Abdullah bin Amr ingin meminta kepada Nabi, aku ini bisa ya Rasul yang lebih itu. Mungkin engkau anggap aku tidak mampu, tapi aku mampu ya Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasum siyama Daud alaihi salam wala satazid alaihi. Kalau begitu, puasalah kamu berpuasa Nabi Daud dan jangan lebih daripada itu. Puasa Nabi Daud, puasa yang terbaik. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Tidak ada puasa dahan, tiap hari puasa, tidak ada. Yang paling bagusnya, yang paling fullnya, kalau kamu sanggup, puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sahabat Nabi SAW, luar biasa ibadahnya. Abdullah bin Amr bin Al-As. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau juga dikenal sebagai seorang sahabat yang kaya raya. Jadi Abdullah bin Amr ini terkenal, bahkan dijuluki min muluki sahabat, di antara raja-rajanya sahabat. Jadi sahabat Nabi itu kan ada yang miskin, kebanyakannya miskin sebenarnya, tapi ada juga sahabat-sahabat yang kaya. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat kaya itu. Abdurrahman bin Auf, sahabat kaya itu. Utsman bin Affan, sahabat kaya itu. Salah satunya Amr bin Al-As, dan anaknya ini yang mendapatkan warisan dari bapaknya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik, nah ini kita dapat pelajaran dari sini jamaah sekalian. Jadi jangan dikira Abdullah bin Amr ini sibuk ibadah karena orang miskin, bukan. Orang kaya orang ini. Nah, ini kita dapat satu pelajaran bahwa kekayaan tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Ada sebagian orang kecuali yang dirahmati oleh Allah, nah
Karena kesibukannya mencari harta, tidak ada waktunya untuk ngaji, tidak ada waktunya ke masjid, tidak ada waktunya untuk melakukan amal kebaikan, sibuk dengan dunianya. Yang seperti ini tercela, Pak. Mencari dunia iya silahkan, tapi jangan lupa, jangan kau lupakan agamamu. Sebenarnya agama itu jangan diporsikan di tempat yang jangan lupa, justru dunia yang jangan lupa. Nah sekarang kita ini kan kebalik, agama yang jangan lupa. Padahal kalau konsepnya dalam Quran apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari, upayakan dengan sungguh-sungguh apa yang Allah siapkan bagimu di negeri akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Jadi akhirat yang utama, dunia jangan lupa. Itu dalam surat Al-Qasas ayat 77. Nah sekarang orang kebalik. Nah mungkin nasihat yang paling bagus lah diberikan orang tua kepada anaknya. Apa bilangnya? Nah, kejar cita-citamu nak setinggi langit. Kejar nak, tapi jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Kalau dalam konsep ayat bagaimana? Kerjakan dengan sungguh-sungguh agamamu, jangan lupa duniamu. Nah, ini jamaah sekalian, ini koreksi bagi kita. Iya, jadi sebagian orang seperti itu terkadang. Nah, agama ini tetap yang nomor satu, tapi jangan kita lupakan dunia kita. Tetap dunia kita juga hidup di dunia ini. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal. Cari dunia kita. Tapi jangan sampai menyebabkan kita lalai dari negeri akhirat. Lihat Abdullah bin Amr, orang kaya tapi luar biasa ibadahnya, ya kan? Luar biasa ibadahnya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak orang yang memiliki harta yang banyak tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Karena masing-masing itu ada waktunya. Berikan porsinya masing-masing. Waktunya bekerja, waktunya ngaji, waktunya sholat. Jangan waktu sudah datang sholat masih aja bekerja. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau orang kaya terkenal dengan kedermawanannya. Sebagaimana kita sebutkan, sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa kedermawanannya. Tidak ketinggalan Abdullah bin Amr itu. Pernah disebutkan ada seorang sahabat bertamu ke rumahnya sahabat Abdullah bin Amr. Di rumahnya sudah siap 300 onta berikut perbekalannya. Orang ini tanya, wahai Abdullah, untuk apa onta-onta ini? Kata sahabat Abdullah bin Amr, ini 300 onta, saya pengen menghajikan 300 orang. Bukan sekedar menghajikan, lengkap dengan perbekalannya, dikasih onta lagi. 300 orang, Pak. Ya, kalau pada hari ini ada orang menghajikan 1 orang saja sudah luar biasa kan. Ini Abdullah bin Amr 300 orang dihajikan. Bukan hanya sekedar haji, lengkap dengan perbekalannya, kontanya juga dikasih. Luar biasa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biografi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, terkait dengan hadis ini, konteks hadis ini terkait dengan sifat karakter orang-orang munafikin. Namun waktu membatasi kita, insyaallah taala syarah penjelasan hadis ini akan kita baca di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bersama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.